Yesus, Kerajaan Tanpa Batas. Yesus wafat di kayu salib. Dia berkata, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan rohnya. Yohanes 19 ayat 30. Kegembiraan Yerusalem dan kematian menjadi satu di awal musim semi. Jadi ini rupanya menjadi Paskah mereka, kawan. Hukum mati! Ya, hukum saja dia. Hukum mati saja dia! Hukum mati. Hukum mati! Hukum mati! Dia tidak pantas hidup. Hukum mati! Hukum mati saja. Mati saja dia! Hukum mati! Dia memang pantas mendapatkannya. Akan dibawa kemana mereka? Ke Golgota, yaitu tempat penghukuman mati ibu kota. Ada 3 penjahat, 2 pembunuh, dan seseorang dari Galilea yang dipanggil Yesus, seorang penghasut menurut Imam Agung Kayafas. Banyak orang di Yerusalem mengikutinya dan menyayanginya. Dia mengajarkan tentang kerajaan yang tidak berada di dunia ini. Dia bicara soal orang buta yang bisa melihat, memberikan kebebasan bagi yang tertindas dan keadilan bagi orang miskin. Kata-kata yang berbahaya, Rufus. Kebebasan adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat ditemukan di Roma. Seandainya aku mengenalnya lebih baik. Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati saja mereka! Hukum mati! Aku ingin melihatnya mati. Golgota itu di sana. Ya, di sana orang-orang membuang apa yang dianggap sampah, tempat hukuman mati Yerusalem. Aku akan memberimu pengawal. Jangan takut, Rufus. Itu tidak perlu. Aku ingin pergi sendiri. Hukum mati saja! Hukum mati! Mereka tidak berguna! Hukum mati! Jangan biarkan ini. Hukum mati saja! Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati. Hukum mati! Salibkan dia. Hukum mati! Hukum mati! Salibkan dia. Hukum mati! Ya, hukum mati saja! Mati! Itu mereka! Itu mereka! Hukum mati saja! Hukum mati!
Mati! Mati! Ah, hukum mati saja! Hukum mati! Mati saja! Mereka akan membunuhnya. Aku sudah tahu itu. Mereka akan membawanya ke Golgota. Ayo, kita harus ke sana. Mati saja! Kita tidak mungkin menghentikan para prajurit itu. Mereka tidak pantas mati! Hukum mati! Hukum mati! 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 Jangan diberi. Ah, hukum mati saja! Hukum mati saja! Hukum mati! Saja! Hukum mati saja. Hukum mati. Ayo hukum mati saja! Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati saja! Apa yang dia lakukan? Siapa dia? Kau, Hah? hei kau, mari cepat. Siapa? Aku? Bawa kayu ini. Hei, kenapa kau diam saja? Cepat bawa. Mati! 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 Ayo cepat, aku yang akan mengurusnya. Mati! 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 Kalau jalan lihat-lihat. Kau sudah menyelamatkan orang lain. Selamatkanlah dirimu sendiri. Ya, benar.
mereka semua menghilang, melarikan diri. Mereka meninggalkannya. Ya, kalau prajurit menangkapnya, mereka juga pasti disalib. Ini punya orang Nazaret itu. Siapa yang menang, dia yang bisa mendapatkannya. Baiklah. Ayo. Oh. Tulisan dalam buku-buku sudah tergenapi. Ada tertulis, mereka membagi-bagikan pakaianku dan membuang undi untuk jubahku. Mereka sudah 6 jam kehilangan darah, tapi mereka masih hidup. Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah kau yang disebut Kristus? Bukankah kau Mesias? Kalau benar kau Mesias, selamatkan dirimu dan selamatkan kami juga. Diamlah. Apa kamu tidak takut pada Tuhan? Kita mendapatkan hukuman mati atas apa yang kita lakukan. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Yesus. Wahai Yesus, ingatlah aku saat kau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Percayalah kepadaku, hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus. Teman-teman ayah di bait suci yang melakukan ini. Nah, apa yang ayah bisa lakukan? Semua menentang ayah. Mereka bahkan membayar orang untuk menyuruh Pilatus menyalibkan dia. Dia sudah mengatakannya pada kita. Aku akan kembali kepada Dia yang mengutus aku. Dia mengatakan semuanya, tapi kita tidak mengerti kata-katanya. Aku ingin berada di dekatnya. Aku ingin mendengarnya bernafas. Aku mohon. Berhenti, Ibu. Biarkan. Dia ibunya.
Itu anakmu. Yohanes, itu ibumu. Aku haus. Berikan dia sedikit air dan cuka. Eli, Eli, lama sabachthani. Apa yang dia katakan? Dia mau manggil Eli ya? Dia sedang berdoa. Dia berkata, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tolong selamatkan aku Tuhan. Dengarlah rintihanku. Aku berseru sepanjang hari, Tuhan, Tuhanku. Tapi kau tidak pernah menjawab. Sepanjang malam aku memanggil tanpa mengenal lelah. Tolong selamatkan aku Tuhan. Dengarlah rintihanku. Aku berseru sepanjang hari, Tuhan, Tuhanku. Tapi kau tidak pernah menjawab. Sepanjang malam aku memanggil tanpa mengenal lelah. Eli, Eli. Tolong selamatkan aku Tuhan. Dengarlah rintihanku. Orang ini benar-benar putra Tuhan. Sekarang kita harus pergi. Aku tidak akan meninggalkannya. Aku tidak akan pernah meninggalkannya.
dalam kebenaran kukatakan padamu. Penyaliban adalah salah satu bentuk penyiksaan yang berujung pada kematian. Mungkin ini pertama kali digunakan orang-orang Persia. Jarang digunakan di Yunani, tapi banyak digunakan orang-orang Kartaginia dan terutama orang-orang Romawi. Biasanya dilakukan dengan merentangkan tangan. Penyaliban adalah hukuman mati yang paling kejam dan menyakitkan. Menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, tapi tidak langsung menyebabkan kematian. Karena korban tetap sadar dari menit ke menit, bahkan hari ke hari, menyebabkan rusaknya organ-organ vitalnya secara perlahan-lahan. Seringkali, akibat pendarahan akibat luka pakunya, infeksi, dan efek traumatis akibat rentangan tangan, dan juga proses pemakuannya. Penyaliban Yesus dilakukan dengan cara Romawi, yang tidak membiarkan orang terhukum itu merasa nyaman. Bagaimanapun sesuai kebiasaan Yahudi, Yesus ditawari minuman yang memabukkan, yang terbuat dari anggur dan empedu. Namun Yesus hanya menghisapnya sedikit. Dari salib, Yesus melihat banyak orang-orang yang menonton. Di antara mereka, dia mengenali satu persatu mereka yang telah mengikutinya dan mengasihinya selama menjalani misinya. Mereka hadir untuk menghiburnya. Ketika siksaan perlahan-lahan membawa Yesus pada kematian, kita mendengar beberapa kata dari kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Melihat ibunya di kaki salib dan di dekatnya, Yohanes, murid yang dikasihinya, sesuai kebiasaan, dia berkata kepada ibunya, "Ibu, itu anakmu." Kepada muridnya, "Itu ibumu." Sejak saat itu, muridnya mengajak Maria tinggal bersamanya. Yesus menjanjikan surga kepada perampok yang ada di sampingnya, yang mengatakan Yesus tidak bersalah. Setelah 9 jam menderita sakit yang luar biasa, Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang artinya, "Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku?" Kemudian dia merintih, "Aku haus." Bunga karang yang dicelupkan ke dalam cuka dan dicucukkan pada kayu diulurkan ke mulut Yesus. Dan akhirnya dia berkata, "Selesai sudah. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku." Dan dia meninggal. Tirai dalam bait suci robek dari atas ke bawah tepat di tengahnya. Bumi berguncang dan prajurit Romawi di kaki salib berlarian. Penginjil Matius dan Markus menulis bahwa ketika prajurit melihat apa yang terjadi, dia memuji Tuhan dan berkata, "Memang benar, orang ini anak Tuhan." Penginjil Lukas juga mencatat kalimat yang keluar dari prajurit Romawi. Sungguh, orang ini memang orang baik. Di hari-hari terakhir sebelum kematiannya, Yesus pernah berkata, "Seperti Bapa mengasihi aku pun mengasihimu. Aku perintahkan kepada kalian, hendaklah kalian saling mengasihi, seperti aku mengasihi kalian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada menyerahkan hidupnya bagi teman-temannya." Jesus, He is the star. Maranatha. Jesus, He is the star. Maranatha. Jesus Christ has saved me, that's all I know. And as He showed, I'll give everything I own. And as a beggar, every day I'll search for Him. And in the silence of my soul, I'll wait for Him. And as a beggar, every day I'll search for Him. And in the silence of my soul, I'll wait for